Iya. Terima kasih. Di dalam pelatihan bijak ber-IT ini, tentunya guru tujuannya yang kedua adalah untuk mengembangkan supaya guru itu mampu menggunakan IT untuk hal-hal yang baik. Tentunya nanti akan dilanjutkan kepada peserta didik kita. Yang ketiga adalah kita belajar bersama. Pelatihan dibuat seolah-olah kita sedang belajar bersama, saling memberi dan saling menerima. Kemudian juga berasaskan merdeka belajar, belajar sesuai dengan keinginan dan cara guru kreatif. Insya Allah nanti di sini ada teman-teman yang luar biasa, guru-guru kreatif yang insya Allah membagikan berbagai apa yang dipunya dengan sepenuh hati Ibu Bapak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita berbagi bersama. Hasil pelatihan ini bisa nantinya dibagikan ke siapapun untuk kebaikan pendidikan. Silakan Ibu Bapak setelah nanti mengikuti pelatihan ini bisa melaksanakan diseminasi di sekolah. Silakan bisa diseminarkan di sekolah, dilatihkan kepada teman-teman di sekolah melalui kalau di SD ada KKG atau di MG MPS, silakan kita bebas Ibu Bapak. Hasilnya silakan Ibu Bapak kembangkan. Tidak disimpan sendiri di dalam laptop. Kemudian di dalam pelatihan ini menggunakan mode yang pertama, kita melalui pertemuan tatap muka maya melalui Zoom. Kemudian nanti juga akan dibentuk Google Classroom yang nanti akan dibagikan oleh Pak Bakri untuk kodenya melalui grup WA yang sudah terbentuk. Silakan Ibu Bapak gunakan sarana WhatsApp group ini untuk saling berbagi baik sesuatu yang baru maupun informasi yang bisa memperbaiki pembelajaran kita. Dan nantinya bimbingan juga bisa dilakukan melalui WA group Ibu Bapak. Untuk materi pelatihan ini yang akan Ibu Bapak dapatkan, insya Allah nanti Ibu Bapak dengan mengikuti pelatihan ini bisa membuat modul sederhana, bisa membuat video pembelajaran, kemudian bisa membuat lembar jawaban, bisa membuat channel YouTube, dan tentunya seperti yang sudah saya jelaskan di awal sebagaimana tema kita, Ibu Bapak bisa membuat LKS digital. Adapun jadwal pelatihan pada angkatan ini yaitu pada tanggal 27 Agustus sampai 3 September 2021. Tentunya ini sudah dibagikan Ibu Bapak nggih. Jadi kita nanti ada in on. Silakan Ibu Bapak pada saat on nanti bisa berkonsultasi dengan pemateri yang akan memandu dalam pelatihan ini. Bagaimana setelah pelatihannya, Ibu Bapak nanti fasilitasnya adalah mendapatkan sertifikat 32 jam. Kemudian lembar daftar hadir, materi dan video tutorial. Bagi peserta yang paling rajin, paling kreatif nanti akan mendapatkan kalender keren dari panitia. Kemudian di dalam sertifikat Ibu Bapak nanti ada predikat. Predikatnya yang pertama adalah sangat baik dengan ketentuan Ibu Bapak mengikuti Zoom lebih dari 75% dengan tugas yang lengkap. Sedangkan predikat baik akan diberikan kepada peserta yang mengikuti Zoom lebih dari 50% tugasnya lengkap. Cukup baik mengikuti Zoom 50% lebih dengan tugas kurang lengkap, dan yang punya predikat kurang itu mengikuti Zoom kurang dari 50% dan tugas tidak lengkap.
Saya harapkan dalam angkatan ini semuanya nanti adalah sangat baik, Bapak. Adapun pemateri bijak ber-IT, ini ada pemateri yang luar biasa, Ibu Bapak. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Subakri. Beliau prestasinya luar biasa. Ini tadi mau saya tulis di sini tidak cukup. Ini beberapa prestasinya saja. Beliau pernah sebagai finalis My Hero, My Teacher, tingkat nasional, guru prestasi di Kabupaten Lumajang, finalis Nobel nasional, kemudian 2 kali malahan finalisnya, pemakalah terbaik nasional dalam seminar nasional, Kementerian Pendidikan, kemudian juga founder Ayo Mendidik. Berikutnya juga saya kenalkan ada Bapak Sokit Prasetyo, MSI. Beliau Ketua MGMP Matematika, juga pemateri nasional Tanoto Foundation, juara 1 media presentasi di Provinsi Jawa Timur, dan juara 1 tingkat nasional lomba stand up komedi guru matematika. Wah, luar biasa ini, nanti Bapak bisa belajar stand up nanti juga. Kemudian juga ada Bapak Agus Galih, beliau juga pendiri D-Media, pakar ahli IT ini Bapak. Pernah menjuarai juara 1 lomba video pembelajaran tingkat Provinsi Jawa Timur. Yang berikutnya ada Bapak Enjang Baru Irawan, SPD SD. Beliau juga alumni finalis Nobel, juara Olimpiade KMNR Nasional, dan guru prestasi di Kabupaten Lumajang. Ini adalah pemateri-pemateri luar biasa yang nantinya bisa kita ajak diskusi dan sharing bersama, Ibu Bapak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pelatihan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Monggo Ibu Bapak nanti saling diskusi, saling sharing. Jangan malu untuk bertanya Ibu Bapak, karena kalau malu bertanya nanti sesat di jalan. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti pelatihan Ibu Bapak, dan saya sekali lagi mengapresiasi Ibu Bapak yang luar biasa karena malam-malam di saat teman-teman kita, guru-guru yang lain sedang mewujudkan impian, Ibu Bapak masih di depan laptop, ya, berupaya memperbaiki pembelajaran demi pendidikan anak bangsa. Saya kira itu Ibu Bapak, mari kita ikuti pelatihan ini dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Bakri. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyu. Baik, Ibu Bapak, tadi pembukaan sudah dibuka oleh Mas Wahyu. Kayaknya slide-nya ada yang kurang pas tadi, Mas. Slide-nya yang benar harusnya yang ini tadi ya. Kok bisa berubah? Bapak Ibu, slide-nya saya perbaiki ya, karena tadi ada yang masih belum pas kayaknya. Yang betul sebenarnya yang disepakati tadi yang ini yang harus dikeluarkan. Nah ini pematerinya. Nah yang betul seharusnya yang ini tadi. Kok yang pertama hilang tadi ya? Saya ulang lagi yang ini, slide yang ini. Yang pertama seharusnya adalah Bapak Wahyu Purwanto, MPD. Nah yang menyampaikan tadi, beliau adalah ini ya namanya. Mas Wahyu, nama tidak ada yang salah ya? Betul nggih? Gelarnya ada yang salah. Pak. Purwo ketik ya. Harusnya Purwanto. Maaf. Nah, kalau begitu kan langsung diamati betul-betul ini. Kemudian beliau penulis buku dari Kemdikbud, kemudian finalis Nobel. Kalau saya pernah insya Allah 2 kali, Mas Wahyu berapa kali ya? 4 kali atau 5 kali? Sehingga dikatakan sesepuh Nobel nasional ini. Baik, itu Bapak Ibu perkenalan dari beberapa pemateri yang insya Allah nanti akan membantu kita
untuk belajar bersama ya. Mungkin sebelum kita memulai, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya tentang kegiatan ini? Silakan ditanyakan. Sebelum Mas Wahyu mungkin nanti akan undur diri karena malam ini beliau sibuk. Hari pertama akan kami bantu untuk membuat modul. Insya Allah berikutnya nanti Mas Wahyu bisa hadir juga ya, kalau tidak sibuk. Silakan Ibu Bapak, mungkin ada yang bertanya tentang teknis kegiatan pelatihan kita. Oh ya, seandainya nanti Bapak Ibu dalam pelatihan ini kan ini malam ya, kita buat malam memang diharapkan ketika malam seperti ini anak-anak sudah tidur gitu ya, yang masih kecil, kemudian anaknya mertua juga sudah istirahat, Ibu Bapak sudah selesai melayani beliau, sehingga lebih asik malam-malam begini ngobrol-ngobrol tentang pembelajaran ya. Waktu kita tadi Mas Ayu bilang cukup 1 jam saja. Seandainya lebih boleh lebih sedikit ya. Mumpung belum diberi kartu merah sama saudaranya Bu Solihah. Ini pelatihan terus mengajarnya kok tidak beres. Nah, ini perlu berbahaya. Jadi pelatihan kita ini nanti harus diterapkan langsung kepada anak-anak kita sebagai bukti kita sudah belajar. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau malam seperti ini kan biasanya Bapak Ibu waktunya istirahat. Jadi seandainya nanti ketika kami memberikan materi, bikin agak rehat sedikit boleh. Mungkin sambil dimatikan videonya boleh. Tapi jangan ditinggal tidur ya Bapak Ibu ya. Nanti video dimatikan ditinggal tidur sama Bu Thoibah ini. Kenapa? Karena seperti tadi Mas Bayu bilang, nanti akan ada permintaan tugas-tugas Bapak Ibu. Insya Allah meskipun pelatihan kita malam seperti ini, kegiatannya sama aktifnya dengan pelatihan-pelatihan yang lainnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa merasakan. Atau yang pernah mengikuti pelatihan kami, ini kan sudah angkatan 10 ya. Di angkatan 1 sampai 9 itu membuat ini animasi kartun. Nah, itu pesertanya banyak Ibu Bapak. Hampir semua pernah ikut di pulau besar Indonesia kecuali Irian Jaya ya. Dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, terus Bali, Madura, NTT itu ada semuanya. Kalau Jawa mulai Jawa Timur sampai Banten itu ada ya. Nah, cuman malam ini spesial sekali kayaknya seluruh Indonesia Lumajang kayaknya ya. Tidak ada. Oh, Lumajang Jember malam ini. Tidak apa-apa. Dulur Dewi yang malam ini. Spesial. Baik, Ibu Bapak, adakah pertanyaan untuk teknis pelatihan kita? Jadwal sudah kami bagikan tadi. Mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang jadwal. Kalau tidak ada, maka kami izin untuk melanjutkan ke materi pertama, Bapak Ibu. Materi pertama hari ini kita akan belajar bersama membuat modul sederhana ya, atau membuat bahan ajar ya. Membuat bahan ajar. Ya. Jadi kita akan membuat bahan ajar sederhana. Kalau dikatakan modul nanti sama Bapak Ibu, wah kok jadi modul sih, modul itu harus lengkap kan? Nah, enggak. Kita membuat bahan ajar ya, sebagai pendukung proses pembelajaran anak-anak. Sehingga ketika anak belajar nanti, dia punya pegangan ya, punya pegangan berupa buku sederhana yang Bapak Ibu buat. Bisa satu pertemuan itu 1 lembar atau 2 lembar, sehingga mereka tidak hanya melihat tidak hanya melihat video saja, tapi bisa membaca. Nah, tujuan materi kali ini adalah peserta dapat membuat bahan ajar modul sederhana. Membuatnya gampang sekali, Ibu Bapak. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah ahli semuanya ya untuk membuat bahan ajar. Ya,
kita menggunakan dua aplikasi. Yang pertama adalah menggunakan MS Word. Yang kedua kita menggunakan PowerPoint, bahan ajarnya. Yang nantinya akan kita jadikan dalam bentuk PDF ya. MS Word dijadikan PDF, PowerPoint dijadikan PDF. Kenapa? Karena dengan format PDF, anak-anak akan lebih mudah. Fontnya tidak akan berubah-berubah. Kalau dalam bentuk MS Word dan PowerPoint, kalau dibuka anak-anak dengan HP atau dengan laptopnya, nanti fontnya akan berubah dan tampilannya tidak menarik, Bapak Ibu. Ya. Namun sebelumnya, mungkin di antara Bapak Ibu belum pernah melihat LKS digital ya. Sekarang akan kita kenalkan LKS digital dulu, sehingga Bapak Ibu punya gambaran selama hampir 1 minggu nanti kita akan membuat LKS digital itu seperti apa. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, silakan dijawab di raise hand ya, pakai tangan itu seperti saya ini. Kalau sudah pernah melihat atau melihat dulu, pernah melihat LKS digital, Bapak Ibu klik jempol. Nah, kayak saya begini. Silakan yang sudah pernah melihat LKS digital, klik jempol di layarnya. Kok belum ada ya? Diulang lagi Ibu Bapak. Yang sudah pernah melihat LKS digital, mohon klik di layar. Ada yang udah kayak saya begini, nah di jempol gitu. Oh, belum pernah melihat ya? Oh, Bu Dianatul Husna pernah melihat LKS digital? Belum. 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 Oh gitu, tak pikir udah pernah menggunakan semuanya ini. Bu Dereng. Tereng. Bu Solihah pernah menggunakan LKS digital? Paling Google Form. Selain itu Oh, enggak pernah. belum pernah. Nggih, baik. Iya. Oh, ternyata belum semuanya nih. Bu Yusi Meliawati sudah pernah menggunakan? Belum, Pak. Belum juga. Belum pernah melihat Bu Yusi LKS digital? Belum sih, Pak. Masih baru. Loh, kok tertarik untuk membuat LKS digital padahal belum pernah menggunakan ini? Nah, ini tanda tanya nih. Ya, kan kalimat digitalnya itu kayaknya mudah ya buat anak-anak. Sekarang kan kalau cuma dikasih ya begini ya, kalau di kabaran kan anak-anaknya desang ya. Kalau seandainya saya cuma ngajak Zoom ataupun Google Meet, mereka itu yang partisipan cuma sedikit. Kadang juga enggak ada yang mau. Baik, Mungkin kalau sekarang LKS mereka nah digital kan senang gitu ya, kayak main tah gimana gitu, gitu. hampir-hampir kayak puisi mungkin. Iya, baik. Terima kasih Bu Yusi. Ini kayaknya Ibu Bapak ini berani beli kucing dalam karung ya. Belum tahu seperti apa, udah ikut. Nah, tapi tidak apa-apa, menarik ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Bu Sri ya, Bu Sri ini kayaknya senyum-senyum. Kalau melihat sudah pernah, Pak, tapi kalau menggunakannya belum. Oh, belum. Nah, ini sudah Iya. lumayan. Udah lumayan, pernah melihat, tapi menggunakan belum. Bagus. Iya. Baik, untuk yang lain saya tidak bertanya ya. Bukannya apa tidak, karena waktunya ini kurang 1, 2, 3, 4, kurang 20 menit ya. Tapi saya yakin ini sudah pilihan-pilihan semuanya kayaknya orang-orangnya malam ini. Jadi tidak usah diterangkan, udah bisa nanti kayaknya. Baik, ini Ibu Bapak. Nah, sebentar ya, saya tunjukkan dulu contohnya LKS digitalnya. Biar Ibu Bapak tidak membeli, biar semangat untuk saya. Yang terakhir yang kami buat, pembagian. Nah, ya. Kalau guru SD itu kan
banyak pelajaran ya. Beda dengan guru SMP. Jadi ini saya tunjukkan beberapa contoh Ibu Bapak. Ya, sebentar saya tunjukkan lagi yang lainnya. Oke. Oh, bentar ya. Baik, nah ini sudah kelihatan. Jadi gini Ibu Bapak, LKS digital itu bisa digunakan secara online, bisa juga digunakan secara offline. Bagi anak-anak kita yang mungkin pakai Zoom tidak bisa gitu kan, karena mungkin banyak alasan pakai data dan lain-lain, LKS ini bisa kita gunakan secara offline dengan cara mencetaknya, atau hanya dengan cara melihat di HP-nya. Nah, seperti ini. Ini salah satu contoh yang sudah kami buat, Ibu Bapak. Nanti banyak contoh ya. Nah, ini. Bu Soliha sampun ketinggal, Bu. Sampun nggih. Yes, sudah. Alhamdulillah udah kelihatan. Nah, ini. Ini salah satu contoh LKS digital ya, Bapak. Lembar kerja siswa digital kelas 6 SPDB tema 2 subtema 3. Jadi di sekolah kami itu kami pisah-pisah mata pelajarannya tapi tetap dalam satu tema gitu. Nah, LKS digital itu ini salah satu contoh ya, nanti pengembangannya banyak tergantung kreativitas Bapak Ibu semuanya. Bagi anak-anak kita seperti Bu Yusi, mungkin anak-anak tidak bisa Zoom tapi bisa juga menggunakan kertas ini. Kalau ini dicetak, maka anak-anak punya bank soal. Nah, ini ya. Kalau ini dicetak, anak masih punya bank soal. Artinya dia masih bisa belajar satu hari itu mempelajari 15 soal dari sini. Namun tidak baik kalau kita hanya memberikan soal-soal tanpa memberikan ilmunya. Maka di sini kita difasilitasi dengan beberapa Ibu Bapak. Nah, ada video pembelajaran 1. Ketika anak-anak membuka file ini dalam bentuk PDF, misalkan pakai WA, kemudian dia klik ini, maka dia akan tertuju ke video pembelajaran. Ya, video pembelajaran yang sudah Ibu Bapak siapkan. Atau kalau Bapak Ibu tidak sempat membuat, bisa ngambil video pembelajaran dari video pembelajaran orang lain, boleh-boleh saja. Tapi yang bagus itu adalah video pembelajaran yang Bapak Ibu buat sendiri. Karena ketika klik ini nanti akan muncul misalkan suara Ibu Bapak, muncul wajah Ibu Soliha, kan kangen anak-anak. Loh, saya klik ini kok muncul Ibu guru saya. Nah, itu menarik artinya. Ya. Kalau diklik ini muncul orang laki-laki misalkan pakai bengos itu kan dari takut nanti loh. Ini kok bukan guru saya. Nah, itu. Nah, makanya di pelatihan ini nanti Bapak Ibu akan kita dampingi besok insya Allah membuat video pembelajaran sederhana. Ya. Kemudian yang kedua, video pembelajaran yang kedua ini bisa berupa pembahasan dari soal yang ada di bawah ini. Atau juga video pembelajaran indikator sebelumnya. Misalkan kita akan mengajarkan mengajarkan ini apa ya? SPDB ya, tentang pola lantai. Mungkin bisa diajarkan di subtema, ini materi subtema 3, ini bisa subtema 1, ini bisa subtema 2, pendukungnya. Bisa juga nanti Bapak Ibu menaruh di video pembelajaran 3 ini pembahasan dari materi ini. Jadi diberitahukan kalau mau membuka video 3 harus sudah selesai mengerjakan. Nanti pembahasannya ada di sini. Misalkan seperti itu. Berikutnya ini ada LJO, Bapak Ibu. LJO ini seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Soliha, ketika anak klik LJO, maka dia akan terhubung ke Google Form. Artinya, kita tidak perlu mengoreksi. Setelah anak mengerjakan soal ini, jawaban mereka bisa langsung di sini dicoret begitu. Bisa juga ditaruh di lembar di buku catatannya, nomor 1 sampai nomor 15. Baru nanti jawaban anak-anak ditaruh di LJO-nya, lembar jawaban online.
Ketika anak-anak sudah mengisi lembar jawaban online-nya, maka dia sudah tahu berapa nilainya. Dan Bapak Ibu guru sudah bisa ngecek di rumahnya berapa nilai yang didapatkan. Itu ya. Baru di sini admin. Admin itu berarti bisa terhubung ke Bapak Ibu. Bisa dihubungkan dengan nomor WA-nya, bisa dihubungkan dengan website Bapak Ibu, bisa dihubungkan dengan sekolah, dan lain-lain. Nah, di materi kita ini nanti akan kita tambah satu lagi di sini, yaitu modul. Modul itu, kalau ini materi dalam bentuk video, di sini nanti ada materi dalam bentuk teks PDF. Jadi anak nanti bisa lihat itu. Kemudian, Bapak Ibu, nah ini bisa dihubungkan dengan yang lainnya. Misalkan diberi game edukasi. Ketika klik ini, nanti anak terhubung ke game edukasi. Macam-macam gamenya nanti, bisa puzzle, bisa permainan-permainan yang lainnya, Ibu Bapak. Nanti akan diajarkan di materi terakhir, nanti materi tambahannya. Seperti itulah contoh dari LKS digital yang akan kita buat, Bapak Ibu. Ya. Kita lanjutkan lagi, ini contoh yang lainnya. Sebentar, saya ambil yang lain dulu ya, ini kayaknya hampir sama nih. Saya buka LKS digital yang lainnya. Ini coba. Oh, yang ini. Nah, ini. Yang ini lebih kompleks, Bapak Ibu. Nah, ini lebih kompleks ya. Lebih lengkap. Nah, lembar kerja siswa digital kelas 6 komutatif dan asosiatif ini matematika ya. Nah, ada video pembelajaran 1, video pembelajaran 2, 3, 4, ada video pembahasan, ada LCO, ada latihan yang lain-lainnya, ada modul 1 dan modul 2. Modul 1 ini berupa bahan ajar dalam bentuk PDF yang malam ini akan kita pelajari bersama-sama. Gitu. Ya, Ibu Bapak. Nah, di bawahnya ada soal-soalnya. Seperti itu. Ini contoh dari LKS digital. LKS digital nanti bisa Ibu Bapak kembangkan lagi dalam bentuk hal yang lainnya. Misalkan seperti ini. Bentar ya, tambahkan ini. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan pengetahuan ini untuk hal-hal yang lainnya. Salah satu contohnya adalah ini. Nah, ini. Nah, ini. Ini salah satu contoh pengembangan dari LKS digital, namanya RAK MPLS. Kemarin ketika sekolah kami mengadakan MPLS, kami berupakan dalam bentuk satu lembar gini, Bapak Ibu. Ya. Misalkan nanti anak-anak ngeklik ini, maka dia akan terhubung dengan video mengenal guru kelas 1. Ngeklik ini mengenal guru kelas 2 dan seterusnya. Ya. Kalau ini MPLS hari ke-1, nanti ketika klik akan terhubung ke kegiatan MPLS hari ke-1. Kalau klik ini, maka dia akan terhubung dengan ekstra karate, dan seterusnya. Ini pengembangan dari LKS digital. Ya. Atau bahkan nanti kalau Bapak Ibu anak-anaknya di sekolahnya sudah pakai HP semuanya, atau orang tuanya pakai HP semuanya, itu bisa hanya dalam bentuk satu lembar kertas kecil pembelajaran hari ini. Kemarin peserta sebelumnya, ada juga, ini pasti kenal Ibu Bapak ya, dari Kunir juga ya, Ibu Diana. Ibu Diana itu setiap harinya beliau membuat kelasnya dalam bentuk kertas begini, digital. Jadi di depan kelasnya itu ada papan tulis, kemudian ada tempat baca doa. Ketika klik baca doa, maka akan muncul baca doa. Jadi kelasnya, pembelajaran itu diberupakan gambar kelas di depan itu ya. Ada kursi guru, tempat absen, itu diklik nanti akan terhubung ke absen. Diklik ke materi dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu.
Itu pengembangan dari LKS di kita. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Wahyu, nanti Bapak Ibu akan dibekali dengan beberapa materi. Ya. Yang pertama, materi yang akan kita berikan adalah modul hari ini, kemudian video pembelajaran esok, LJO berikutnya. Setelah itu Bapak Ibu akan diajarkan upload ke YouTube. Bagi yang belum punya YouTube akan membuat YouTube. Baru nanti kita akan dibelajarkan tentang game edukasi, ya, bagaimana membuat game edukasi. Sehingga anak-anak itu lebih banyak belajar di sini. Misalkan bosan melihat soal-soalnya, anak bisa bermain game, diklik nanti akan terhubung ke game edukasi. Ingin membaca-baca, tinggal klik modul, dia bisa membaca-baca di secara membaca materi di dalam bentuk PDF. Ingin lihat video, klik videonya, dia bisa melihat videonya. Seperti itu. Baik Ibu Bapak, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan? Dipersilakan. Silakan yang mau bertanya, jangan ditinggal tidur saya ya. Ini kayak yang aktif Bu Sri, Bu Toyibah, dan Bu Soliha. Yang lain sedang ada di balik selimut. Tidak, Pak. Betul. Mau tanya, Pak? Oke, silakan Bu. Begini, untuk video pembahasan itu misalkan dikasih waktu biar bukanya setelah pembelajaran, jam-jam setelah pembelajaran bisa apa enggak? Biar anak-anak mengerjakan sendiri dulu gitu loh. Maksudnya video pembahasan itu bisa dibuka anak-anak setelah jam pembelajaran sekitar jam 12 atau di atasnya seperti itu. Bisa enggak diberi waktu seperti itu, Pak? Pertanyaan yang bagus. Ya, bisa sekali nanti kita setting di YouTube-nya, diterbitkan tanggal berapa, jam berapa. Jadi di YouTube itu nanti bisa kita setting, misalkan pembelajarannya besok ya, kita durasikan bisa melihatnya malam, jam 8 malam. Kita setting aja videonya, pembahasannya terbit tanggal 28 jam 8 malam. Nah, gitu. Bisa Ibu, disetting seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Kayaknya sudah masuk materi besok ini Bu Sri ini. Udah pinter berarti ini. Belum, masih belajar kok Pak. Yeah. Enggak cuma tanya. Bisa. Kan nantinya kalau tidak disetting kan anak-anak nanti bisa melihat pembahasan dulu, nantinya kan malah mengerjakannya bisa benar semua gitu loh Pak. Maksudnya seperti itu. Betul, betul sekali. Tidak apa-apa Ibu. Terutama di PH ya, di ulangan harian itu harus kita setting di akhir-akhir begitu. Kalau terima mungkin kasih Pak. Terima kasih. Kembali. Untuk tugas harian biasanya memang sengaja tidak saya setting seperti itu Bu. Kalau hanya kegiatan harian ya. Kalau dia mau melihat pembahasannya, tapi tetap kita sarankan, ayo harus jujur ya, lihat pembahasannya akhir-akhir. Seandainya ada yang seperti itu, biarkan wis. Kan mereka akan belajar juga prosesnya. Tapi yang bagus, yang aman memang disetting sesuai dengan jam setelah ujian. Nanti kita setting di YouTube-nya Bu, seperti tadi. Oh, terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang lain Ibu Bapak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan materi ya, karena waktunya tinggal 5 menit ini. Membuat modul, membuat bahan ajar ya. Jadi kita akan membuka MS Word. Silakan Ibu Bapak, kita bersama-sama belajar. Kalau tidak dipraktekkan kadang-kadang lupa ya. Jadi kita buka sekarang MS Word. Sebenarnya bisa kita gunakan dalam bentuk MS Word, bisa kita gunakan dalam bentuk PowerPoint ya. Sementara kita pakai MS Word biar soal-soalnya lebih banyak kalau kita tampilkan di sana. Oh iya, saran kami Bapak Ibu, Office-nya itu pakai di atas 2010 ya.
Office-nya. Kalau milik ibu bapak, kira-kira office-nya tahun berapa? Miliknya Bu Toyi Batul, office-nya tahun berapa, Bu? 2019, Ustadz. Waduh, ini guru luar biasa kalau ini. Bukan 2023, nggih. Ya, miliknya Ibu Lia Sandra tahun berapa office-nya? 16, Pak. 2016. Oh, Pak, bagus. 2016 sudah bagus. Sudah bisa nanti dipakai. Mungkin ada milik ibu bapak yang di bawah tahun 2010, besok bisa pergi ke, atau teman-teman di sekolahan ada yang sudah punya office di atas 2010, bisa diupdate ya. Kalau kita pergi ke, misalkan ada ini ya, bagian jual komputer itu biasanya juga jual program. Kalau mengganti office itu tidak mahal kok ibu bapak, mungkin maksimal antara 30 ribuan. 30 ribu. Jadi office-nya itu lebih baru. Ketika lebih baru, aplikasinya lebih banyak ibu bapak, gitu ya. Saya khawatirnya nanti di bawah 2010 ketika nge-link, linknya tidak bisa, linknya masih belum bisa, khawatirnya di situ. Baik, kita mulai ibu bapak, silakan dibuka office-nya MS Word. Nah seperti ini ya. Ampun, ketinggal nggih. Office-nya. Nah, gitu. Kalau udah, sekarang kita akan mengetik. Ngetik apa ya? Ngetik modul bahan ajar. Ya. Bahan ajarnya, wah, kemarin peserta yang kemarin bahan ajarnya keren-keren Ibu Bapak ya. Bahan ajarnya itu bagus-bagus. Kalau Ibu Bapak melihat nanti, wah, bisa menirunya atau bahkan membuat lebih bagus lagi. Yang pertama harus ada itu Bapak Ibu adalah judul ya. Misalkan besok saya akan mengajar IPA ya, maka saya tulis modulnya, saya tulis bahan ajar IPA tema 2 sub tema 3 misalkan. Ya. IPA tema 2 sub tema 3 misalkan materi habitat. Bu Toyibah sekarang ngajar kelas pinten, Bu? Kelas 5 turun. Oh, kelas 5. Saya ingin minta ajar membuatkan modul ini. Adaptasi hewan misalkan. Nah, hewan. Oke, hewan. Oke. Baik. Mohon maaf Ibu Bapak yang sudah ahli dalam MS Word ya. Saya sedikit membantu di sini bagi yang belum, yang sudah tinggal melihat saja atau nanti menambahi ya. Jadi yang pertama adalah harus ada judul, bahan ajar, IPA tema 2, subtema 3, adaptasi hewan. Biasanya Ibu Bapak, ini jaraknya ini spasinya kan panjang ya. Ini eman-eman, karena kita kan bukan lomba. Kalau lomba kan ada aturan spasinya harus 1,5, 1,2. Kita sekarang adalah harus hemat kertas itu saja. Kalau bisa satu lembar itu cukup untuk anak-anak satu hari, kan masa pandemi. Maka kita rapatkan dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih paragraf. Ini dinolkan Ibu Bapak, dinolkan, kita nolkan 0 single, kita oke. Nah jadi rapat, ini hemat ya, hemat tempat ya. Kemudian kita fontnya kita ganti karena judul. Ya fontnya pilih yang agak tebal, pilihnya di sini, misalkan seperti ini. Nah ini. Ya. Nah, kalau ingin membesarkan, Ibu Bapak, cara cepatnya begini. Tekan Ctrl di keyboard, tekan buka kurung kurawal. Nah, ini membesarkan font dengan cara cepat. Ya. Jadi saya ulang lagi. Kalau pakai ini juga bisa sebenarnya ya, pakai ini. Cuman biasanya lebih cepat itu ketika tangan kita ada di keyboard, jadi tidak perlu ke sini ya. Kita blok, ini. Tekan Ctrl, kita besarkan. Nah, seperti ini. Warnanya kita ganti, misalkan warnanya, misalkan warna apa ya. Nah, gitu.
Nah, biar kelihatan menarik. Intinya kan anak-anak kalau lihat sesuatu yang menarik itu kan lebih seneng ya. Menyenangkan orang lain itu dapat pahala. Daripada fontnya font Time Roman, aduh lihat fontnya aja sudah tidak menarik. Nah, udah selesai. Bahan ajar, IPA tema 2, subtema 3, adaptasi hewan. Misalkan. Biar keren lagi Ibu Bapak bisa menghiasnya ini. Ya, gitu ya. Bentar, saya ulangi lagi. Oh iya, sebelum kita membuat seperti ini, kertasnya Ibu Bapak ya. Kita setting kertas dulu, mohon maaf tadi kelupaan. Berarti layout, kertasnya kita buat dulu. Biasanya Ibu Bapak pakai apa? Kalau size-nya pakai A4 ya pakai A4 ya. Kalau pakai folio ya pakai folio, terserah. Misalkan pakai A4, ya klik A4. Nah, begitu. Biar hemat lagi, marginnya kita pakai margin yang lebih hemat tempat. Nah, kita lihat ini marginnya 2,5, 2,5. Ini eman-eman, membuang di sebelahnya. Kan LKS digital hanya dibuka di laptop, di HP anak-anak kan. Kita pakai 1,3 semuanya aja. Nah, ini ya, 1,3. Ini setting begitu. Nah, 1,3. Biar lebih cepat gini caranya. 1,3 ya, di blok. Ctrl C di copy, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, paste. Baru oke. Nah, kan lebih ke atas ya. Nanti kalau dilihat itu lebih hemat tempat. Oke. Ini hanya masalah selera Ibu Bapak. Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan desain, berarti tinggal insert ya. Kemudian pilih shape, misalkan. Ini sederhana saja ya. Nah, baru nanti kita tutup di sini. Nah, seperti ini. Ya, biar kelihatan lebih bagus sedikit-sedikit. Dilihat biar pantas lah. Nah, jangan lupa pilih behind tag. Teksnya biar kelihatan. Nah, seperti itu. Dikecilkan. Oke. Kalau warnanya kontras, ya kita ganti warna di sini. Nah, seperti itu. Biar lebih menarik, pilih shape, pilih ini, bevel lah. Nah, ini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal melihat yang pas apa ya. Nah, coba. Nah, seperti ini misalkan. Atau kita ganti warna lainnya. Karena tadi warnanya kurang mencolok. Oh, ini warnanya kurang bagus, saya ganti yang lainnya. Nah, dicoba-coba Bapak Ibu. Sesuai dengan selera. Ini masalah selera ya. Selera orang Yosuwilangun, selera orang Jember tidak sama dengan seleranya orang Pasirian. Nah, misalkan seperti itu. Nah, misalkan seperti ini contoh sederhananya. Bahan ajar IPA tema 2, subtema 3, adaptasi hewan. Oke. Sudah Bapak Ibu. Setelah itu, materi yang akan kita buat, saran kami jangan diambil dari buku paket yang dipakai anak-anak. Kalau anak-anak sudah punya buku paket, misalkan kalau SD buku siswa, materinya jangan diambil dari buku siswa. Untuk apa kita membuat bahan ajar, tapi materinya sama dengan buku siswa? Maksud kami, cari materi yang lebih mendalam. Misalkan begini, kalau bahan ajar di buku siswa adaptasi hewan itu menunjukkan 3 hewan, misalkan di situ ada siput, ada bunglon, kemudian ada apa ya? Ada ikan, maka kita harus mencari hewan selain di situ. Apa maksudnya? Biar bahan ajar kita itu lebih bermakna buat anak-anak. Kalau mereka melihat bahan ajar dibuka, loh ini kan sudah sama dengan di buku siswa saya. Nggak saya buka, saya sudah tahu. Nah itu. Dari mana kita mencari materinya? Dari internet Bapak Ibu. Banyak sekali di sana. Ya. Caranya seperti ini. Nah ini. Mudah sekali, kita langsung browsing aja di internet. Ya, sebentar saya buka lagi di sini. Nah ini ya. Saya menuju ke
ke Google Chrome. Nah, seperti ini. Ya, saya ketik saja di sini apa ya tadi ya? Adaptasi hewan. Bu Thaibah, kelihatan saya ngetik ya? Adaptasi hewan. Kelihatan, Ustaz. Ya, adaptasi. Oke. Enter. Nah, di sini banyak Bapak Ibu materi-materi tambahan yang bisa kita ambil ya. Nah, ini. 3 ciri adaptasi hewan, morfologi, 3 cara beradaptasi dengan lingkungan. Nah, Bapak Ibu harus sering baca kira-kira yang mana yang bagus ya. Nah, misalkan di ruang guru itu bagus untuk diambil. Kalau tidak ada, pakai halaman kedua. Nah, ini ruang guru. Adaptasi morfologi tumbuhan dan hewan. Nah, misalkan seperti ini ya. Saya klik aja di sini. Nah, tapi hati-hati Ibu Bapak, pengembangan materi jangan terlalu tinggi ya. Di internet itu kadang-kadang kan terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi. Nanti SD diberi materi SMA, jangan, atau SMP. Hanya pengembangan dari buku siswa saja. Kalau yang SMP jelas saya lebih tidak tahu materinya. Bapak Ibu harus pasti lebih pintar daripada saya ya. Nanti bisa melihatnya sendiri. Sambil menunggu loading, mungkin ada yang perlu ditanyakan Ibu Bapak? Sambil menunggu masih berputar-putar ini. Silakan. Boleh bertanya. Namun ketika siswanya tidak punya buku siswa, nah ini menariknya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengajar di daerah yang buku siswa atau buku paketnya tidak ada, ya Bapak Ibu enak sekali tinggal copy paste dari buku siswa kemudian dipindahkan ke modul tadi ya. Kalau siswanya tidak punya, maaf ke bahan ajar ya. Kalau siswanya tidak punya buku siswa ya. Bagaimana caranya? Caranya gampang sekali ya. Nah, sambil menunggu ini loading, saya buka buku siswa dulu ya. Nah, ini, bentar. Buku siswa kelas 6 tema 2. Oke. Oke, misalkan seperti ini. Sambil menunggu internetnya selesai bekerja ini. Nah, ini Bapak ya. Misalkan bagi Bapak Ibu yang punya buku panduan yang lain selain buku siswa boleh. Misalkan pakai buku penunjang yang lainnya ya yang tidak dimiliki siswa. Misalkan saya ngambil di sini. Gampang saja Bapak Ibu. Nanti kan tinggal ngopi gini aja. Jangan di copy. Tahukah kamu bunga? Ini anggap aja di materinya ya. Saya copy gini aja. Ini mungkin bagi yang belum bisa ya. Yang udah bisa ya enggak apa-apa. Jadi kita blok seperti ini. Ya. Kita tekan Ctrl C di keyboard. Baru kita menuju ke modul kita. Ke bahan ajar kita di sini. Gimana tadi ya MSU saya? Nah, di sini. Nah, di sini ya, diletakkan di sini. Baru kita tekan Ctrl V di keyboard, Ctrl V, dilepaskan. Nah, itu. Cuman kita harus mengatur lagi ya. Nah, kita taruh di sini, tekan Del di keyboard. Nah, ditata lagi lah. Itu. Tidak perlu mengetik ulang. Hanya mengatur letak-letaknya saja. Nah, begitu. Di blok lagi, dibuat rata kanan, rata kiri. Nah, begitu. Kemudian setelah selesai kan dicek lagi Ibu Bapak ya teksnya. Kita kembali lagi ke buku penunjangnya. Mungkin ada buku penunjang yang lain. Nah ini.
Bagaimana cara mengambil gambarnya Bapak Ibu? Ada yang tahu caranya? Pakai apa biasanya? Bu Sri biasanya pakai apa Bu mengambil gambar untuk dimasukkan ke Word atau ke PowerPoint? Saya crop Oh, di atau di crop. screenshot kadang ya crop. Oh gitu, bagus. Boleh seperti itu, boleh. Nah, pada pelatihan ini, Ibu Bapak, kami beri aplikasi, insya Allah semuanya sudah punya ya, yang ikut pelatihan 3 hari kemarin. Aplikasinya namanya Fastun. Siapa yang punya Fastun? Ada yang punya Fastun? Belum ya? Nah, habis ini akan kami share Fastunnya, Ibu Bapak. Jadi kalau pakai Fastun itu langsung bisa masuk ke anunya, apa? Ke anunya. Masuk ke MS Word-nya. Sebentar ya. Fastun. Fastun saya mana ya? Saya kok tidak bisa membuka ini. Oh, ini bisa. Ya, ini Fastun. Sambil mungkin ada yang mau bertanya ya. Saya masih mencari Fastun ini. Matikan ini ya. Oke. Mungkin sudah ada di laptop Bapak Ibu. Saya tunjukkan ikonnya. Fastun itu kayak gini. Nah, ini Fastun. Fastun. Nah, ini. Kelihatan Ibu Bapak ya? Yang saya tunjuk ini. Iya, kelihatan. Kelihatan ini ya. Ini Fastun. Oh, yang ini, Fastun. Ini kalau kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali. Saya tunjukkan cara menggunakannya, Ibu Bapak. Atau ada yang sudah punya ya? Nah, ini. Punya tapi tidak pernah dipakai. Alhamdulillah, sekarang akan kita pakai, Bu. Baik. Iya, punya. Ini ada beberapa tombol, Ibu Bapak. Tombol yang ini untuk membuka ya, membuka file, open file in editor. Kalau yang ini nanti bisa untuk screenshot, kasarnya screenshot, mulai dari sini sampai sini untuk screenshot. Ya. Kalau ini capture active window, berarti ini hanya mengcopy Windows yang aktif. Ya. Ini Windows atau objek. Nah, kalau yang ini memilih objek dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Kalau yang ini objeknya bisa dipilih sesuai dengan selera kita. Ya. Dan lain-lain, nanti bisa dicobai. Kalau ini full screen, kalau ini bisa di-scroll ke bawah dan ke atas. Dan enaknya lagi, Ibu Bapak, hasil screenshot-nya itu bisa langsung masuk ke aplikasi yang kita inginkan. Misalkan saya screenshot ingin langsung masuk ke MS Word, maka klik di sini. Klik di sini, kita pilih MS Word. Nah, ini. MS Word. Nah, atau kalau kita ingin nanti masuk ke editor, kita klik to editor. Berarti nanti akan diedit dulu. Nah, sekarang karena kita bekerjanya di MS Word, gambar-gambar kita akan kita masukkan ke MS Word, kita klik di sini, ambil yang MS Word to Word. Oke, kita coba ya. Kita kembali ke ini. Nah, ini. Kita lihat dulu di sini, di MS Word saya. Nah, ini. MS Word saya kan tidak ada gambar ya. Saya akan memasukkan gambar di sini, saya ambil dari buku siswa. Bagi yang nanti ngambil dari buku siswa. Kalau ngambil dari internet juga boleh. Caranya gampang saja, seperti tadi kita buka PDF-nya. Nah, ini PDF-nya. Kemudian kita ambil screenshot yang objek tadi yang tengah-tengah. Ini saya screenshot ya. Caranya beginilah, ini ada seperti ini. Kelihatan ya garis-garis ini, Bapak? Nah, ini.
Kelihatan nggih? Ini saya geret. Ketika saya lepas, klik, nah ada suara cekret, itu otomatis gambarnya langsung masuk ke MS Word kita. Nah ini masuk ke sini. Nah ini, itu enaknya. Jadi kita tidak usah copy paste nggak usah. Jadi otomatis masuk ke MS Word kita. Tinggal kita klik di sini, kita pilih behind tag, ya, atau kita pilih ini, square ini, apa ya membacanya ya. Baru kita geret aja. Geretnya di pojok ya, biar tidak perot. Nah, di pojok-pojok ini. Nah, seperti itu. Ini kalau mau mengambil gambar. Itu Ibu Bapak. Jadi enaknya pakai aplikasi Fastun, itu otomatis ketika kita ngopi dimanapun akan masuk ke sini. Ya, begitu. Gitu ya. Nah, sudah tahu Bu Yesi tadi penggunaan Bu Yusi, penggunaan Fastun salah satunya. Ya, begitu. Ya. Terus Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Ini saya buka ruang guru kok tidak bisa ya. Karena mungkin sudah malam ya, harus buka yang lainnya ini. Kita buka yang lainnya dulu. Saya coba, mungkin ruang guru lagi sibuk dilihat banyak orang. Saya buka kumparan home. Salah buka nanti banyak iklannya. Nah, ini. Oke. Nah, ini bisa. Nah, ini. Jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa mengambil sumber belajarnya, sumber bahan ajarnya itu bisa dari internet. Nah, ini. Ciri-ciri adaptasi hewan yang hidup dalam kelompok di lingkungannya. Mungkin ada pengembangan pelajaran yang lebih dalam itu. Nah, misalnya ngambil gambar aja lah. Gambarnya kalau di buku siswa kan anak sudah tahu semuanya. Saya ingin menghadirkan gambar yang lain yang lebih menarik misalkan. Nah, seperti ini misalkan. Kita pakai tadi juga Fastun, kita pilih yang chapter untuk persegi panjang tadi. Yang ini kita copy. Nah, seperti ini. Copy. Kita ambil. Ya. Nah, otomatis Ibu Bapak seperti tadi. Gambarnya sudah masuk di dalam MS Word kita. Loh, ini sudah masuk di sini. Ya, kita kecilkan saja gambarnya, nanti disesuaikan. Nah, ini salah satu teknik mengambil gambar ya. Oh iya Bapak Ibu, setelah bahan ajarnya selesai nanti dibuat yang bagus. Kemudian jangan lupa yang terakhir kalinya nanti Bapak Ibu harus meletakkan sumber dari mana Bapak Ibu mengambil materi itu. Sehingga tidak dikatakan sebagai plagiarisme ya. Tidak dikatakan sebagai kasarannya mengambil milik orang lain ya. Di akhir nanti harus diberi boleh daftar pusaka atau kalau daftar pusaka terlalu terlalu kayak mau lomba nih, kayak terlalu resmi. Saya tanya ke ahlinya dulu. Masih ada enggak beliau di sini ya? Nah, Mas Wahyu. Iya, Yang bagus tuh kalau untuk bahan ajar ini daftar pustaka atau apa Mas yang enak Mas? Daftar pustaka boleh Pak. Engkau nulisnya kalau di ilmiah, daftar rujukan biasanya. Daftar rujukan ya? Daftar pustaka saja enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa atau sumber boleh. Sumber. Meskipun cara menulisnya enggak seperti daftar pustaka ya, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Siap. Kalau ahlinya sudah ngomong, saya ngikut ya. Nanti khawatir dikomplain nanti. Kalau pengen betul ya penulisnya dulu, tahun, kemudian baru bukunya. Oh gitu. Itu Bapak Ibu ya. Bisa diikuti. Namun ketika Bapak Ibu sudah enggak aduh Pak, Pak ribet gitu kan. Enggak apa sudah. Ya Mas Wahyu ya. Itu yang penting ditunjukkan dari mana ngambilnya gitu ya.
Yang penting itu LKS digital yang baik, LKS yang jadi. Sumber, Mas, misalkan saya tulis sumber rujukan itu boleh enggak, Mas? Boleh, Pak. Boleh, sumber rujukan ya. Nah, sumber rujukannya berarti tadi kita ngambil gambarnya ini, materi ini dari sini, dari mana tadi? Dari internet tadi lah, dari sini. Nah, dari sini kan, Bapak Ibu bisa saja ngopi alamatnya yang atas ini ya. Nah, ini alamat ininya, alamat linknya ya. Kemudian kita taruh di sini. Nah, tadi ya. Nah, di sini. Nah, di sini. Ctrl V. Sumber rujukan. Kita di sini. Nah, ini bolehlah seperti ini. Paling tidak kita ambil rujukannya sudah menunjukkan kepada khalayak ramai bahwa ini tidak saya buat sendiri, tapi saya ngambil dari sini, saya edit sesuai dengan keinginan saya. Itu bagus Bapak Ibu. Sehingga diakui Bapak Ibu itu tidak plagiarisme. Ya. Tidak kasarannya kalau orang kasar tidak nyolong. Tidak nyolong karya orang lain. Nah, itu bagus. Nah, itu Bapak Ibu, ini sedikit tambahan editing MS Word. Waduh, ini jamnya udah jam 10 nih. Kalau ingin lebih detail, lebih bagus harus 1 minggu latihan membuat bahan ajar ya. Cuman ini kan hanya untuk tambahan anak-anak gitu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat dengan sesederhana mungkin dan semenarik mungkin. Oke, mungkin itu tambahan sedikit tentang bahan ajar Ibu Bapak. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Untuk bahan ajar Ustadz, untuk bahan ajar itu ya, maksudnya hanya 1 lembar ya, dibatasi 1 lembar saja memang ya. Lebih ya. Maksudnya harus sesederhana mungkin. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi untuk bahan ajar itu disesuaikan oleh Bapak Ibu semuanya. LKS itu akan digunakan dalam pembelajaran berapa kali. Misalkan digunakan 1 kali dan bahan ajarnya cukup untuk 1 lembar, ya tidak apa-apa. Tapi kalau bahan ajarnya misalkan Bapak Ibu ingin 1 paket ada 10 lembar, nanti linknya tetap hanya 1 itu dalam, meskipun LKS-nya pindah-pindah, misalkan LKS 1, LKS 2, tapi modulnya hanya menggunakan 1 modul nanti, ya boleh lebih dari 1 lembar. Itu tergantung Bapak Ibu semuanya. Itu catatan pertama ya. Catatan yang kedua, nanti setiap LKS tidak harus ada modul. Namun dalam pelatihan ini kita berusaha membuat semuanya harus ada. Kalau misalkan kita dalam pembelajaran besoknya membuat LKS kita tapi tidak sempat membuat modul, hanya ada video pembelajaran, ya enggak apa-apa, hanya dipasang video pembelajaran gitu. Namun ini kan pelatihan, jadi harus kita usahakan lengkap. Kalau mampunya membuat 1 lembar, ya membuat 1 lembar. Kalau mampunya 2 lembar, ya 2 lembar. Silakan, tidak apa-apa. Itu. Oke. Begitu Ibu guru saya, Ibu Thoibatul. Inggih, matur nuwun. Mungkin ada yang lain Ibu Bapak untuk tugas. Jadi gini, tugas Ibu Bapak kan ada di jadwal on besok Ibu mulai jam 12 siang atau mulai pagi sampai jam 4 membuat 1 bahan ajar yang akan disampaikan minggu lagi, Senin yang akan datang ya Bapak. Jadi LKS digital kita itu betul-betul akan kita gunakan anak-anak untuk 1 minggu ke depan, Senin besok, Senin lagi. Nah itu. Sehingga betul-betul akan kita berikan kepada anak-anak ya. Jadi silakan mungkin dilihat materi kira-kira minggu depan, minggunya lagi itu setelah kita penutupan itu materinya apa. Nah, itu yang akan kita buat Bapak Ibu. Sehingga LKS-nya betul-betul kita sampaikan kepada anak-anak nantinya. Dan kita lihat dampaknya kepada anak-anak, ada perubahan dan anak-anak suka tidak atau dan lain-lain. Begitu ya, materinya yang kita tentukan. Jadi harus runtut. Mulai dari bahan ajar, video, nanti harus sesuai dengan 1 pokok bahasan. Gitu. Mungkin ada yang bertanya yang lainnya Ibu Bapak? Sebelum kita tutup pertemuan malam hari ini. Untuk Google Classroom, habis ini saya share linknya Ibu Bapak. Kodenya ya, nanti Bapak Ibu bisa masuk dan mengetahui tugas-tugasnya di sana. Termasuk aplikasi-aplikasi, kemudian video tutorial,
Termasuk rekaman malam ini nanti akan kami pasang di dalam Google Classroom-nya. Begitu. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Sudah jam 10 ini. Kasihan ibu-ibu ini harus istirahat. Tunggu anaknya mertua. Kalau tidak ada pertanyaan, maka akan kami tutup. Dianggap materi membuat bahan ajar sampun selesai. Oh iya, terakhir. Jangan lupa nanti dirubah dalam bentuk PDF ya. Aduh, ini agak hampir lupa nih. Jadi caranya gampang sekali kalau merubah ke PDF. Kita buka lagi, saya lanjutkan. Nah ini, misalkan judul sudah ada, logo sekolah sudah ada misalkan, materi sudah ada, boleh juga di bawahnya ditambah pertanyaan-pertanyaan, boleh kalau perlu. Sumber rujukan sudah ada, filenya dalam bentuk PDF, jangan MS Word karena font-fontnya bisa berubah. Caranya begini, file, kita klik file, satu kali ya. Kemudian kita pilih Save As, kemudian kita pilih extension-nya. Oh ya, foldernya dulu ya. Pembuatan SKS digital. Nah, jangan lupa ini tempatnya, rumahnya ya. Misalkan ini LKS digital IPA tema. Oh, kelas 6 ya. Kelas 6 tema 2 sub tema 3. Ini harus lengkap ya. Karena ini pelatihan, tolong Bapak Ibu beri nama di bawah, di belakangnya ya. Misalkan UC Meiliawati. Nah, mohon maaf ini karena saya lagi melihat Bu Yesi. Maka saya tulis namanya. Meiliawati. Nah, nanti menilainya biar enak kami. Baru di bawah di save dulu ya, di save dulu, disimpan dalam bentuk MS Word. Baru file, ulang lagi, save as. Nah, yang bawah ini kan doc ini. Berarti dalam bentuk MS Word. Kita ganti dalam bentuk PDF. Nah, ini diganti PDF. Nah, saya ulang lagi, bawahnya ini extension-nya kita ganti dengan PDF. Ketika kita save, otomatis filenya sudah dalam bentuk PDF. Jadi ada dua file. Filenya dalam bentuk MS Word dan dalam bentuk PDF. Yang dikirim ke Google Classroom adalah yang PDF-nya. Begitu Ibu Bapak. Oke, sampun ya Ibu Bapak, itu cara menyimpannya. Alhamdulillah masih ingat. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Silakan, saya tunggu 1 menit untuk bertanya. Oh, tidak ada yang bertanya. Berarti sudah pinter semuanya. Kalau tidak ada, maka kita buka videonya, Bapak Ibu akan kita foto sebagai dokumentasi kegiatan ya. Nanti setiap kita Zoom akan kita foto hari pertama sampai hari terakhir, kita letakkan di Google Classroom. Mungkin suatu saat Bapak Ibu butuh dokumentasi pelatihan, bisa mengambilnya di sana. Monggo yang berkenan untuk difoto untuk dokumentasi. Mas Wahyu ikut foto dong, buatan? Nah, saya pikir sedang bersemedi. Saya sambil ini, Pak. Ya, sambilnya sampai jam 2 kayak nanti. Bu Musrifah, ada dari foto dong, buatan? Sudah siap semuanya ya, kita foto. 1, 2, 3. Udah selesai. Lagi 1, 2, sebentar. Ya, 1, 2,
3. Oke, sudah selesai. Terima kasih Ibu Bapak sudah bertemu malam ini. Tetap semangat sampai hari terakhir ya. Terima kasih ya. Meskipun pesertanya paling sedikit, saya harapkan berhasil semuanya sampai pertemuan terakhir ya. Terima kasih Mas Wahyu sudah menemani kita semuanya. Semoga sehat selalu. Oke. Baik, kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Saya izin tutup Zoom-nya ya. Iya.